coffee or tea? I prefer coffee at the moment. Snow White nonton konser Judika di KL. Hai, selamat pagi. Halo. Ih, suaranya rendah. By the way, sebelum mulai, jangan lupa guys, untuk kamu yang lihat live ini di FYP kamu, bisa jadi ini adalah tanda dari yang di atas, bahwa kamu memang harus menikmati siaran kami, ya, karena mungkin ada yang bisa kamu pelajari di sini. Ya, jadi langsung di tap join live kita, ditonton, jangan di skip. Kemarin tuh gue acara keluarga, terus adik-adik sepupu gue seneng deh. Yang ngomong adik-adik sepupu gue, yang umurnya tuh belum 30, 25, 27 bilang, Mas Iwet sekarang FYP terus di TikTok aku, live-nya ada, dibilang gitu. Terus gue bilang, kamu nonton nggak? Aku malu, katanya gitu. Soalnya ntar namanya kelihatan pas masuk ke live room-nya, gitu katanya. Terus lu bilang dong kalau kita tuh nggak pernah, kadang nggak orang masuk, keluar masuk. Udah nggak usah malu-malu zaman Iya sekarang kan? tuh. Iya bener, udah masuk aja nonton gitu. Pagi, kamu gimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Semalam gue wedding sama Becky, terus pulang jam berapa ya? Jam 10-an. Mm-mm. Terus udah I slept well. Oh, oh. Mm-mm. Hari ini well rested. What about you? Gue masih mah nih, nggak enak masih. Oh, lu masih mah? Mm-mm. Aduh, itu juga kemarin ya wedding organizer kita tuh banyak yang lagi GERD, kru-kru juga lagi, aduh lagi GERD katanya lambungnya tuh rasa diperes-peres gitu. Aduh itu tuh Mm. penyakit jamak masa kini lo semua pada hati-hati deh. Mah GERD itu tuh Gue kan masuk tuh nempel di sini gitu dipikirin gitu. Kalau dia tuh enggak. iya asam lambung gitu penyakit gaya. Iya kan tuh Mm. omeprazol, say katanya say. Omeprazol. Cemilin dark chocolate juga itu katanya bagus Oh, tuh dark gue nggak bisa. chocolate. Gue I cannot. Coklat langsung gue. eh, dark chocolate dong, yang nggak pakai, bukan coklat Sama, coklat retail, yang only kakao. sama. Oh, Gue kan kalau ini dari pengalaman gue ya, kalau orang yang punya asam lambung, GERD, MAC segala macam, itu tuh ada beberapa makanan yang biasanya jadi pemicu. Kalau oh, gue, dan itu beda-beda tiap orang tuh beda-beda. Kalau gue tuh adalah bawang. Kalau udah bawang merah, terus daun bawang, itu langsung mentah tapi ya. Biasa kan suka di sate tuh mentah gitu kan. Itu begitu kena ke gue, selesai. Habis itu yang berikutnya adalah gue dark chocolate. oh, dark chocolate. Iya, memang gue kemarin kan juga sempat konsul ke dokter gue kan, seperti yang teman-teman tahu gue di Siloam, gue ketemu dokter Mm-mm. Sakta. Terus dokter Sakta tuh bilang bahwa ternyata rupanya ilmu kedokteran masa kini tuh sistemnya coaching ya. Mm-mm. Jadi Oh bukan gitu. konsultasi. Ya? Oh gitu. Iya, jadi dokter itu diminta to coach eh, para pasiennya. Pasien. Mm-mm. Mm-mm. Sehingga nantinya sang pasien itu lebih mengetahui badannya dia dibandingkan dokter manapun. Karena kan sebetulnya yang paling paham rasa badan, apa yang dirasa itu pasien. Jadi pasien yang harus akhirnya belajar gitu, do's and don'ts badan sendiri itu apa gitu. Jadi udah nggak telling kayak zaman dulu. Kalau Mm. coaching tuh kan dibimbing ya, Iya, dibimbing gitu. Jadi udah iya, nggak telling, harus minum ini, harus minum itu. Kalau dulu kan mungkin dokter telling ya ke pasien gitu. iya, Sekarang tuh iya. coaching gitu. Jadi buat teman-teman yang juga lagi sakit, lagi apa gitu, you need to know pemicu badan masing-masing tuh apa ya. Apalagi situasi kayak sekarang ya, wet ya. Aduh, panasnya tuh nggak sedap tau nggak loh. Iya, iya. Gue sampai pernah satu kali ya, Dev ya. eh gue dari mobil lumayan jauh perjalanannya, terus udah gitu nyampe di suatu tempatnya emang gersak, panas banget. Itu rasanya mata gue pedas banget, terus hidung gue tuh juga kayak kayak masuk sauna, tau gak lo, kayak aduh panas banget nggak enak gitu. Ih gila, kacau loh. Mm-mm.
Iya, kita harus harus pandai-pandai mengetahui how to tune our body gitu. Walaupun sih sebetulnya the holy trinity of badan kita tuh kan adalah makan, olahraga, istirahat ya. Itu aja tuh dijaga. Setuju nggak sih? Setuju. Sama Mm. pikiran sih satu lagi. Masih El Nino katanya Revi Trisnya gitu. Say, ini di Yes. siaran pagi-pagi hari ini nih, Say. Ha-ha. Tadinya gue tuh kepikiran untuk bilang gini, tadi kan kita ngomongin pemicu ya, badan kita itu kita harus tahu pemicu. Kayak lo kan lo tahu pemicu GERD lo apa. Gue tuh mau bilang, teman-teman tuh tahu nggak sih pemicu stres diri lo tuh apa? Gue tahu. Hah? Gue tahu. Kamu Apa? tahu emangnya? Sebentar, Halo? tunggu gue mau tulis. How to maintain cool mindset. Gimana sih cool mindset itu? Iya, definisi cool mindset juga mungkin boleh dikasih tahu. Maksudnya cool mindset tuh apa ya? Tuh, coba ya. eh Apa pemicu stres teman-teman? Duit, 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 duit. Nggak ada uang, ekspektasi ketinggian, lingkungan negatif, ketemu sama orang-orang negatif, nggak ada duit, saldo tipis, sedih, nggak ada cicilan, nggak punya duit, nggak ada uang, Uang ditanya kapan segalanya. hamil, toxic people, putus. Du- Gila lu stres gara-gara mantan. Jadi kalau ketemu mantan lu stres. Duit lagi, duit lagi, duit lagi. Ya Allah. Ditanya kapan nikah ada 2 kali, 3 kali, 4 kali nih udah keluar tuh. Bisnis stuck. Oke, itu ada yang nanya udah 3 kali. Bypass, aku jawab dulu sebentar ya. Boleh. Abis bypass ada keluhan atau enggak? Oh, kalau saya bilang nggak ada keluhan sama sekali, I would be lying. Setelah operasi bypass itu ada proses penyembuhan yang harus dilalui bersama. Saat ini saya sudah 8 bulan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 8 bulan. 8 bulan, keluhan mengenai nafas sesak di dada sudah tidak ada. Tapi masih minum obat dan masih dicari racikan obat yang tepat untuk eh, tetap mempertahankan kesehatan jantungnya. Terjawab ya? Oke, Ya. kembali ke pemicu stres. Nggak ada rokok, stres. Ditanya kapan hamil, stres. Mikir penyakit, stres. Toksik keluarga sendiri, ekonomi keluarga. Gue gue berpikir ya dari semua yang jawab ini tadi kan ada yang paling banyak adalah gue simpulkan ada 2 nih. Gue kelompokkan kan gue simpulkan. Yang pertama adalah nggak ada duit. Yang kedua adalah ditanya kapan kawin, ya kan ya? Atau kapan nikah atau kapan hamil, ya nggak sih? Tadi kan kita baca banyak tuh yang jawab itu. Setelah dipikir-pikir ya, kenapa dia kemudian jadi stres? Karena hal-hal ini, pemicu stres ini adalah hal-hal yang kayaknya lo jadikan sebagai nyebutnya apa ya, Dev ya? Pikiran utama, Hmm, hal-hal yang lo tuju nomor 1. hmm, Dalam artian gini, ketika nih lo bilang gitu ya, ditanya kapan nikah. Kalau misalnya memang, gini, ketika lo ditanya kapan nikah, dan kenapa kemudian pertanyaan itu menjadi stressful, karena sejujur-jujurnya bisa jadi nih, memang tujuan hidup lo adalah menikah. iya, tapi nggak dapet-dapet. Betul, Terus lu tuh sebel sama diri betul, lo gitu ya. Lu tuh betul, kecewa. Sebenarnya nih kalau mau betul. jujur ya, lu tuh kecewa gitu ya. Iya, Terus iya, ketika orang nanya gitu, kapan nikah? Itu tuh jadi triggering gitu. Itu tuh iya, nyelek lo. iya, Ih gitu. Udah deh lo ibaratnya. Udah deh, gue tuh udah sebel. Gue tuh nggak nikah-nikah. Lo nggak usah nanya. Gue udah bete. Lo tambah bete deh. Gitu kan? iya. Atau bisa jadi justru yang muncul adalah, aduh aku nggak pingin nikah, aku happy banget kok kayak gini sendirian. Udah deh nggak usah nanya-nanya.
kalau misalnya memang lo udah happy sendirian, lo udah seneng dengan hidup lo seperti ini, lo nggak akan marah ditanya kapan nikah. Dan itu nggak akan jadi stressful buat lo. Mm-mm. Ya, sama halnya dengan uang tadi. Ternyata memang ya, let's admit gitu bahwa ya mungkin lo punya satu tujuan yang harus yang pingin lo capai dan bisa mencapainya hanya dengan uang misalnya gitu. Ya nggak sih? Iya, betul. Iya. Jadi itu yang membuat akhirnya ke-trigger lo untuk menjadi stres gitu kayak, duh, nih gue pengen banget ke situ ya nggak nyampe-nyampe, terus nggak ada nih gitu. Iya. Iya Ini nggak sih? iya, eh, lebih apa ya? Kan teman-teman udah tahu tuh ya pemicu stres lo apa. Mm-mm. Mungkin ketika kita it's good to know apa yang jadi pemicu stres sehingga ketika itu hadir di depan mata, lo Iya, bisa ambil nafas dulu, iya, beri jarak sebelum lo memberikan respons. iya, iya. Iya kan? Itu juga satu hal yang gue pelajari tuh katanya eh, kalau kalau lo bernafas, ini diibaratkan dalam hidup gitu ya dengan memberikan komentar. Di dalam hidup itu kan ketika lo bernafas, itu ada jeda tuh dari tarik ke buang, buang ke tarik, terus lo berhenti dulu, ada pause, baru lo narik lagi gitu ya. Nah itu juga rumus yang harusnya lo pakai ketika lo bukan hanya berkomentar, tapi juga menanggapi Mm-mm. sesuatu yang muncul ke depan lo. Tarik nafas dulu, dipikir dulu, baru lo ngomong. Iya, betul. Ya, Sama kalau dulu ya, kan yang paling sebel adalah ketika orang bertanya di depan kita langsung ya, Web, kapan nikah gitu, tante-tante atau saudara gitu. iya, Terus kan lo iya, jadi langsung kecolek gitu, lo bete gitu ya. Gue ya kalau ditanya, gue selalu ingat apa yang diajarin sama mami gue. Kalau ditanya, orang memberikan pertanyaan dan lo nggak tahu jawabannya, senyum aja. Itu kan iya, sebetulnya sama ya, memberikan jarak gitu. Misalnya, kapan nikah? Kapan nikah, Dev? Kayak semalam gitu ya. Gue nge-MC kawinan. Ada kan yang nanya, yang ini kapan? Becky udah berapa tahun kawin? Udah 24 tahun. Kalau yang ini, ganteng-ganteng ini kapan kawin? Kapan kawin? Gitu. Instead of gue buru-buru memberikan respon, gue akan, iya, senyum-senyum aja orang ditanyain. iya, iya. Gue Bener, suka. bener, bener banget. Lu minum apa katanya? Gaviscon. Gaviscon obat mah. Sama satu lagi gitu. Gue tuh pingin bahas ini Dave sebenarnya. Jadi kan kita udah sepakat ya untuk tidak membahas soal politik, betul nggak sih? Iya, Kita satu. nggak mau bahas soal politik, tapi kita harus sadari bahwa ini kita mau masuk tahun politik, ya kan? Gue nggak akan bahas kontestan-kontestannya, gue nggak akan bahas capres-cawapresnya, cuma gini sih. Kita kayaknya ya sebagai manusia dewasa harus belajar memberikan judgement atau penilaian. Assessment. Assessment itu apa? Kan kalau judgment itu konotasinya negatif kan. Oh, Kita oke, tuh oke, ngejudge. Kalau assessment oke. kan lu menilai gitu. Iya, Eh, lu menimbangkan situasi dengan balance menggunakan iya, logika gitu. iya, Ini kayak apa ya gitu. iya. Nah itu dia. Menurut gue, oke. Kita halusin dengan assessment gitu ya. Menurut gue tidak mudah loh ternyata memberikan assessment terhadap sebuah keadaan kepada seseorang dan lain sebagainya. Setuju gak sih lo? Setuju. Apa nih konteksnya maksudnya? Berusaha menimbang lu mau milih siapa gitu. Enggak, belum belum sampai memilih deh, Dave. Apa? Again ya, kita jangan bawa ke ranah itu ya. Yang mau gue bahas tuh adalah gini deh, misalnya lo ketemu seseorang gitu ya. Heeh. Lo ketemu seseorang, lo ngobrol sama dia, itu sebenarnya adalah kan lo harus menimbang dulu tuh orang ini sebenarnya baik atau tidak, orang ini kayak apa sih sebenarnya, orang ini tuh pantas bukan pantas, gue mau nggak ya main sama dia, kira-kira gue akan nyaman nggak ya sama dia. Oke. Iya kan, iya kan, dan itu kan sebenarnya nggak bisa buru-buru dong. Lo kenapa sih mulutnya begitu?
nggak bisa, nggak, gue biasa kan, gue kan kalau kalau mau mikir mau ngomong tuh kan Oh gue iya, ekspresif. iya, iya kan? Iya kan? Itu nggak bisa loh. Lo tuh butuh waktu, lo butuh pertimbangan yang matang, lo butuh mencari tahu dulu. Mungkin lo harus ketemu dia lagi sampai akhirnya lo bisa bilang, oke, gue klop sama orang ini. Nah iya, nah ya itu kan sebetulnya periode yang ada periode kampanye kan disebutnya kan, Iya, makanya para para whomever candidates itu kan diberikan masa untuk memperkenalkan dirinya kepada publik kan, iya, memperkenalkan program-program ya, benar nggak sih teman-teman? iya, iya, Supaya kita tuh mengenal. Kan Olin bilang ini, assessment itu menilai dengan dasar tertentu yang kuat, misalnya kompetensi. Yes, kenapa saya bilang assessment? Karena kalau gue ya, dalam menentukan pilihan siapa calon yang akan gue pilih, gue tuh kenapa gue bilang assessment, dasar pilihannya buat gue tuh adalah value diri gue. Ini iya, orang yang gue pilih tuh seiring dan selaras nggak sih dengan value pribadi gue dan apa yang gue inginkan dari negara gue gitu. Jadi iya, gue ini cocok nggak ya gitu, kayak apa ya iya. gitu. Iya nggak sih? Ingat, ingat, kita jangan bahasnya ke arah situ. Kita ngomonginnya general. Iya, Kita ngomonginnya general. iya. Sama Iya. sama ya. Saat kemarin tuh di belakang panggung ya, gue juga sama Becky. Obrolan kita tuh itu. Oh ya. Obrolan kita tuh itu. Karena Terus, Becky tuh nanya gitu. eh eh, have you decided? iya. Nggak, sebetulnya nggak sih. Vendor-vendor tuh bluntly nanya, lu udah tahu mau milih siapa? Lu udah tahu mau milih Terus, siapa? Gitu. Terus terus. nanya ke gue. Terus gue bilang gini, sebenarnya itu nggak boleh loh nanya begitu. Karena Iya, sifat pemilihan umum kan pribadi dan rahasia. Jadi sebenarnya lu nanya, lu mau milih siapa gitu. Itu nggak boleh ya kan. Dan kita tuh boleh lah berhak bilang, gitu. Jadi gue bilang, oh I still haven't made up my mind. Terus kan jadi diskusi ini gitu. Eh gue masih berusaha menimbang dan memutuskan aja ya mau yang iya, mana gitu. iya. Tapi balik lagi ya guys, again gue nggak mau nyinggung ke arah situ, tapi memang menurut gue assessment itu penting sekali loh dalam hidup. Ketika apa namanya kita bertemu dengan seseorang, apalagi teman-teman yang memang bekerja gitu dan bertemu dengan banyak orang pekerjaannya. Kadang-kadang kan mungkin lo akan mesti mencari rekan bisnis atau klien atau apa segala macam. Jangan terlalu cepat menilai, jangan terlalu cepat memutuskan. Bener kata Dave tadi gitu. Coba takes time ya untuk lo benar-benar mengenal orang tersebut, lo benar-benar assess dengan baik, lo cari tahu benar-benar ya kan Dave. Ini backgroundnya seperti apa? Karena pengalaman gue, pengalaman gue tuh gue belajar juga gitu ya, berpartner dalam bisnis ya, lalu kemudian memilih pasangan hidup atau pacar ya. Itu kan kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang benar-benar bukan dari circle kita. Mm-mm. Ya nggak sih? Mm-mm. Benar-benar bukan dari circle kita, tiba-tiba dia masuk nih. Kalau lo terlalu cepat, itu yang terjadi adalah ya ujungnya bisa jadi akan ketemu tuh friksi-friksinya. Mm-mm. Kok nggak cocok, kok nggak cocok, kok nggak cocok. Tapi kalau udah sign, udah taken, masa mau lo selesaiin kan nggak juga, bener nggak? Mm-mm. Kan Ya, tadi. nah poinnya Dave bagus banget. Ketika lo mau melakukan assessment itu, kembalikan ke value diri lo dulu. Mm. Value gue cocok nggak nih sama orang ini? Apa yang gue pegang, prinsip hidup gue nyambung nggak sama dia? Kalau nggak, berat. Mm-mm. Ya Kan nggak? iya, tadi kan ada yang bilang eh poin obrolan pagi hari ini agak susah untuk ditangkap. Poinnya tuh sebetulnya sederhana ya. Eh intinya kan yang ingin kita, yang tadi Iwet sampaikan adalah jangan terburu-buru menilai, kemudian mengambil keputusan ketika kita baru kenal sama orang misalnya, ya kan? Intinya gitu sih. Intinya sih sederhananya itu. Lu baru kenal sama orang, lu jangan buru-buru memutuskan, gue suka sama dia, gue nggak suka sama dia. Gitu. Iya, Kasih waktu, lu kenalan dulu sesuai iya, enggak energinya sama lo.
value-nya nyambung apa enggak sama lo. Mau itu mengenai mencari rekan kerja, temen, Iya, pasangan hidup, calon pemimpin, bener nggak, Web? iya. Bener, Eh, Orang bener. yang lu follow, orang yang memberikan inspirasi buat lo gitu. Itu kan sebetulnya sama aja gitu. Lu Terus, jangan buru-buru menentukan. Iya nggak sih gitu. iya, Nora orangnya kampungan, baru pertama kali lihat udah langsung memutuskan itu. Belum tentu dari kenoraan dan dari kekampungannya lu bisa mendapatkan value yang ternyata nyambung sama lu gitu. betul. Give it some time, jangan buru-buru menghakimi. Makanya gue tuh menolak Nah, menggunakan kata judgment karena judgment kan implikasinya negatif iya, banget gitu. iya, Menghakimi itu kan iya, gitu. iya, iya. Menghakimi. Oh. Itu maksud gue ke situ, arah gue ke Kasih waktu. situ. Kasih waktu. Benar, gue setuju tuh. Makanya gue bilang gitu ya. eh Apa namanya? Apalagi kalau assessment itu lo share di sosial media gitu, Iya. ya. Itu kan kayak baru kenal lo belum segitu deketnya kok udah bisa langsung bikin penilaian secara cepat Mm-mm. gitu sih. Dan Iya. jangan mudah sama satu lagi yang juga mesti dibahas adalah proses assessmentnya, Dave. Kenapa? Kata ada yang bilang gini, coba sebelum aku menikah dulu udah ada obrolan ini ya Bang. Aduh, Ya nggak sih, Dave? Ya, dalam proses assessmentnya itu tuh juga juga mesti belajar loh, ngesesnya gimana ya? membuka diri sih. Ya nggak sih? Dalam apapun tuh we need to stay open. Kan reseptif terhadap hal yang baru. Dibuka diri aja gitu. Kalau misalnya kita Ya, menutup diri tuh contohnya adalah pemikiran-pemikiran sederhana seperti itu ya. Gue nggak suka bu, misalnya ngomongin jodoh deh yang paling gampang teman-teman ya ngomongin jodoh gitu ya pasangan hidup. Dikenalin gitu, dikenalin sama yang kulitnya putih gitu. Gue nggak suka bu yang kulitnya putih, gue mah sukanya ya, yang sawo ya, matang, gue mah yang putih gitu kan nafsu gue gitu. Tunggu dulu. Kan reseptif tuh membuka diri. Kenalan dulu. Nggak cocok ya, jadi pacar bisa jadi temen loh. Misalnya gitu kan. Siapa tahu ya, kalau kepribadiannya cocok. Si ya, kulit putih yang menurut lo nggak selera gitu. ya, Jadi cocok gitu misalnya. ya. Ih umurnya udah tua banget. 2 kali lipat dari gue. Nggak cocok gue gitu. Gue mah sukanya yang seumuran gue. Gimana guenya? Guenya gimana? Gitu. Ingat banget. Misalnya gini, ih gila lu, gue masa umur gini masa gue pacarannya sama anak muda gitu. Teman-teman cewek-cewek gue banyak gitu. Ini umurnya setengah gue nggak ada pengalamannya. Aduh, kompetensinya apa dalam hidup nek? Ntar dulu, kenalan aja dulu. Ya, jangan buru-buru menghakimi. Reseptif gitu loh. Terbuka Iya, aja iya, dulu. iya. Tapi ini juga menarik nih, flow skincare udah assessment Kak, tapi ternyata semakin lama semakin jauh dari harapan. Udah terlanjur lagi. Gimana nih sekarang Kak? Aduh. Tapi iya sih, apalagi kalau misalnya pernikahan ya, Bo ya bentuknya ya. Ya masa iya lo balik badan, iya kan? Gue sih nggak tahu ya. Maksudnya, from my point of view, buat gue tidak ada babak kehidupan yang semenantang kehidupan pernikahan. Bener loh. Menurut lo gitu? Menurut lo Menurut gitu? Kenapa? Kak, begini, umpamakan kehidupan itu terdiri dari rupa-rupa babak. Lo kecil, lahir, tumbuh berkembang, Ya, sekolah, ya, bergaul, bekerja gitu. Terus ya, lo masuk ke dalam babak kehidupan di mana lo harus menikah. Gue nggak menikah, ya, gue single, ya, just to be ya. clear. Makanya gue bilang, from my point of view, melihat pengalaman orang tua gue, kakek nenek gue, saudara-saudara gue, teman-teman gue, adik-adik gue, sahabat-sahabat gue, Hmm, gue ngelihat, hmm, gila loh. Pernikahan itu adalah babak kehidupan paling menantang. hmm, hmm, hmm. Apa dasarnya lo bilang bahwa pernikahan itu adalah babak paling menantang dalam hidup? eh Ibarat main games itu tantangannya tuh nggak habis-habis, Beb. Hmm, hmm. Eh,
kayak 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 nggak kelar-kelar ya. Abis satu badai ada badai berikutnya, ada badai berikutnya, ada cobaan ini, cobaan itu gitu. Gitu. Makanya bercandaan orang-orang pelan-pelan Pak Supir itu tuh tepat tuh untuk yang pada kawin. Pelan-pelan Pak Supir. Kayaknya tuh kagak ada napas gitu, Jack. Iya 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 iya. Iya. Ya, Lo setuju kayak nggak nggak teman-teman? tahu ya, gue ngibarat ini kayak maraton ya. Maraton tuh kan lari terus lo nggak berhenti ya 42 kilo. Heeh. Panjang banget gitu ya. Iya, Iya betul. iya 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 iya. Iya. Ya, Iya. adaptasi Ini sampai mati, kata Andi. Adaptasi sampai ah, mati. Lu suk- bener tuh. Lu sukses, lu sukses dalam pernikahan, tantangannya berbeda. Lu gagal dalam pernikahan, tantangan kehidupannya berbeda lagi. Jadi, sementara ya, maksud gue, being single itu lu hanya belajar untuk bertanggung jawab pada diri lu sendiri. Itu ya, Betul basis rule-nya. betul. Sementara menikah tuh, awalnya lu belajar bertanggung jawab pada diri lu sendiri, kemudian lu harus bertanggung jawab pada istri dan suami lo. Terus kemudian beranak pinak, lu bertanggung jawab pada jiwa-jiwa lain dalam rumah tangga lo. Belum sampai ke anak nih, lu juga harus bertanggung jawab pada orang tua lo, Iya mertua lo, ya, iya extended family. Terus baru baru adaptasi pada extended family, udah nambah anak. Oh my God. iya Oh iya, oh iya, iya. oh iya, oh iya. Udah bisa beradaptasi tanggung jawab sama anak. Si anak kawin. Punya mantu. Mantu datang besan. Oh, pelan-pelan Pak Supir. Dan itu nggak bisa direm kan ya Boy ya. Kayak pingin pause dulu boleh nggak, capek banget nih ya Allah. Heeh, heeh, ya, Iya sih, ya, iya gue. sih. Tahu gue rasanya. Iya 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 iya. Iya Heeh. iya iya iya. Iya. Kayak mau tapan nggak bisa ya Boy ya. Apa? Mau tapan nggak bisa. Apa? Tapan dulu gitu. Iya, sih dengan begini kan juga memberikan sedikit angin segar lah ya buat kita single, buat teman-teman yang masih single. Daripada lu sedih mikirin, gila kapan ya gue undangan kawin banyak banget, kapan gue kawinnya ya, kenapa gue gak ketemu-ketemu jodoh. Itu juga tantangan kehidupan yang berbeda loh. Minimal kita single tuh kita hanya perlu belajar bertanggung jawab pada diri kita sendiri aja gitu. Walaupun tantangannya juga berbeda gitu ya, tetapi Iya. at least kita hanya bertanggung jawab pada diri kita sendiri, iya gak sih? Iya. Iya, ya bertanggung jawab sama orang lain soalnya berat sih memang. Setuju gue, setuju, 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 setuju. Selamat pagi Zona Mami Ella, aku baru masuk. Halo, selamat pagi. eh Kalau settle for less gimana Kak? Dia bilang gitu. eh Pendapat lo mengenai settle for less. Heeh, heeh, heeh. eh Settle for less tuh Itu maksudnya nggak sesuai banget, tapi lo terima aja gitu ya. iya 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 iya. Ah, itu menarik tuh untuk dibahas tuh. Settle for less tuh kayak eh ya udahlah, terima aja, udah adanya depan mata ini. Yuk, Ya, jalanin deh. asal lo sadar dengan konsekuensinya. Karena gini, menurut gue semua itu datang dengan syarat dan ketentuan. Ibarat ikut undian, say. Iya, Apapun iya, itu tuh datang dengan syarat dan ketentuan. You iya, want to settle for less, ada syarat dan iya, ketentuan yang harus lo terima. You iya, want to always aim for the best, ada syarat dan ketentuannya juga gitu. Contoh ya, iya, gitu. Dave, lu single, bujang lapuk. Abis lu kriterianya ketinggian. Itu kan sebetulnya tanda bahwa I will not settle for less. iya, Ya kan? Resikonya adalah ya masa jomblo gue panjang banget, Beb. Mungkin it comes iya. dengan gue kesepian, orang pikir gue orang gila, orang pikir gue nggak laku-laku, rasa percaya diri gue terpengaruhi gitu. Kalau gue settle for less Hmm, misal, aduh yaudah deh ya, dia nggak punya kerja, dia masih nggak sesuai, yaudah deh ya, yaudah pacarin aja deh, yang penting gue ada temennya gitu. Yaudah deh, yang penting gue ada temennya. Mungkin gue akhirnya bahagia, tapi ada juga kan resikonya, pusing-pusingnya. You iya. know, I just want to point out bahwa everything comes with syarat dan ketentuan. Gue kalau ngomongin settle for less ya, ini akan jadi dua. Gue, oke, gini gini. Gue adalah
tipikal orang yang tidak mau settle for less. Hmm. Kalau Kelihatan. gue, kelihatan ya. Ini Mm-mm. bukan cuma masalah pasangan ya, bukan cuma masalah pasangan loh, tapi juga dalam hidup gitu. Tapi orang tua gue tuh selalu bilang gini bahwa tidak semua hal itu bisa perfect dan tidak semua hal itu bisa sesuai dengan keinginan kita, gitu Hmm. ya. Em, Sebenarnya balik lagi ini adalah ke prinsip diri lo sendiri dulu nih. Kalau misalnya memang prinsip diri lo bilang bahwa gue mau semua yang terbaik dalam hidup gue, termasuk juga soal pasangan, dan kejar. Tapi juga siap-siap untuk kemudian lo tidak mendapatkan apa yang lo mau. Hmm. Lo ngerti maksud gue kan ya, Dev ya? Mm-mm. Ya, jadi ya kalau misalnya memang lo mau ngejar yang penting nikah, yang penting punya, yang penting ada, then you are apa Settling namanya, for less. settling for less. Mm-mm. Tapi terima resikonya juga kalau kemudian kok nggak sesuai keinginan gue ya, kok nggak sesuai dengan harapan gue, kok ini begini, kok itu begitu. Nah, di situ tuh pelajaran hidup mulai accept, Mm-mm. terima, ya nggak sih? Mm-mm. Ya, Iya. Ini kan banyak juga komentar teman-teman ya, pernikahan itu bukan penyelesaian. Iya betul. Terus ada yang bilang, iya, aku nggak tahu mengenai generasi ini ya, tapi generasi aku, 30-an, itu banyak yang pada berselingkuh. Terus pada bilang, kenapa, what's the point of getting married sih sebenarnya? Kita iya, tuh nggak iya, bisa, kalau menurut pendapat gue ya, kita nggak bisa kembali ke obrolan kita di awal, nggak bisa buru-buru menghakimi orang yang berselingkuh tuh gini. Ih gue jijik deh sama lo. Ngapain sih lo merusak rumah tangga lo pakai berselingkuh segala. Selalu ada alasan yang mendorongnya betul, gitu ya. Kita nggak pernah betul, tahu di belakangnya alasannya apa. Bener nggak sih? iya, Kalau dari betul. kacamata kita orang luar cuma lihat bosen lo. Nggak tahan godaan lo. Ngelihat yang mulus sedikit, tegoek-tegoek dikit, mau lo gitu. Kepalanya ada dua sih jadi laki gitu kan biasanya orang. Belum Eh, tentu. eh, Belum tentu. Kadang dalam-dalamnya tuh, aduh gitu. Gitu. iya, Tapi aku setuju gitu ya. Makanya aku bilang pernikahan itu adalah tantangan babak kehidupan yang paling menantang. Makanya kalau belum puas main kanan kiri, pacaran kanan kiri, jangan buru-buru kawin, Beb. Mainlah, bertemanlah kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas ke bawah. Karena biarlah itu menjadi pelabuhan terakhir gitu loh. Gue tuh iya, orangnya kolot soalnya wet sebenarnya. Maksudnya I would like to think bahwa eh, pernikahan itu I put marriage itu on the pedestal. Kalau lo nggak bisa ngejaga itu jangan dulu deh. Gitu. iya, iya, iya. Setuju, gue setuju. Sama satu lagi ya, ini ngomongin pernikahan lagi. Tadi kan dari assessment, terus kemudian settling for less gitu ya. Ngomongin pernikahan juga satu lagi loh. Menurut gue memang menikah itu harus lo udah matang banget, tau nggak lo? Karena yang tadi Dave bilang, satu nih ya, kan lo dari sendiri, berdua. Lo harus beradaptasi nih berdua. Lalu kemudian lo lagi maju begini, ada orang tua. Ya, ada orang tua, ada apa segala macam, lo maju lagi. Lalu kemudian nanti lo belum selesai sama diri lo nih, belum selesai berdua, tiba-tiba punya anak. Hmm. Ketika lo belum matang, ini anak kesian lo. Mm-mm. Iya nggak sih? Lo belum bisa menahan emosi lo belum bisa berdamai dengan keadaan, lo rungsing sendiri, anak lo yang kena nanti. Mm-mm. Terus akhirnya karena anaknya kena, ketika nanti anaknya menikah, begitu lagi, hancur nih langsung generasi. Hmm. Aku suka tuh kata-kata ada yang bilang, makanya dibilang katanya pernikahan itu adalah ibadah terpanjang atau ibadah seumur hidup gitu ya. Iya, iya, Ya, intinya begitu. Terus ada yang tanya gini ya, kalau udah ketemu pasangan usianya cocok, tapi belum terlalu kenal dalam gimana? Nah itu ya, that's the thing. ya, Gue ya terlepas dari usia, usia itu tidak menjadi patokan resmi ya kayaknya ya. Intinya adalah lo ya, harus kenal dulu, lo harus kenal dalam lo, bukan tahu dalam-dalamannya. ya, Nah,
kenal dalam, maaf ya, kenal dalam gitu, kenal dalam Iya, gitu, yang sampai lu tuh yakin gitu, tutup ketemu botol, oh I like this gitu. iya, iya. Setuju. Nih ada ini nih ya, ini satu nih. Nikah dulu aja rezeki mah pasti dari mana aja. Gue nggak setuju sama itu. Gue mau menanggapi itu ya. Menurut gue gini, gue setuju bahwa hidup kita itu pasti akan dicukupkan. Itu gue setuju. Hmm. Gue setuju. Gue setuju. Lo nggak akan pernah berkekurangan, lo nggak pernah akan berkesulitan kecuali memang mindset lo yang merasa kurang terus. Hmm. Oke, tapi untuk pernikahan, lo juga harus lihat pasangan lo ini punya keinginan nggak untuk mencari nafkah. Ada lo orang yang ya emang gitu, ngerti nggak sih, dia emang gitu aja, ya santai aja, ntar juga uang datang. Oh, nggak bisa kayak begitu. Lo harus cari juga dia itu mau berjuang atau enggak, dia itu akan berusaha atau tidak, Uh-uh. kemampuan strugglingnya kayak apa, itu harus lo perhatiin loh. Hmm. Iya. Ya Uh, kan? aku mau I want to point out yang tadi bilang tuh apa Alan dari Pandeglang, dia bilang katanya kan dia menikah di usia muda, Uh, sekarang umur 39, anaknya udah besar ya tadi ya, dan rezeki ngalir uh, terus. Dulu juga gue gitu bro, uh, nikah nggak punya apa-apa, sekarang gue punya segalanya. Kamu hebat, tapi poinnya Iwet adalah gue setuju bahwa tapi maksudnya gini, kalimat nikah aja dulu, apa tadi, rezeki mah pasti ada jalannya, gimana? iya, pasti ikut. Heeh. Eh, iya dan tidak, kalimatnya kayaknya belum selesai di situ gitu. Rezeki mah ada aja gitu. Tapi bukankah kita juga tahu bahwa rezeki itu tersedia untuk orang yang mau dan mampu? Kalau gue ya, itu kan poinnya Hmm, itu. Ada orang hmm, kan yang hmm. nggak mau menjemput dan mengolah rezeki. Ada juga orang, iya kan, karena dia nggak mau, ya dia merasa bahwa diri dia kagak mampu. Terus akhirnya mandek. Nah itu yang jadi momok orang-orang sekarang kan. Ogah gue kawin terus miskin. Iya, Ogah gue kawin terus menderita. iya, Gitu. iya, Satu di antara iya, 1000 orang yang beruntung, yang disayang Tuhan kayak Alan gini ya. Dan menurut aku Alan ini tipe laki-laki yang keren, dalam arti lu tipe orang yang punya iman yang kuat dalam hidup. Itu kita harus nyontoh itu loh. Karena itu juga faith ya iya, Iwet ya, bahwa eh, iya, kawin aja. benar. Kita sekarang sama-sama nggak punya apa-apa, tapi pasti I bet Alan ini pekerja keras dan istrinya juga pekerja keras. Jadi sinerginya nyampe gitu loh. Iya, Karena ya contoh nyata, betul. gue nggak usah bilang ya. Gue kenal banyak say. Gue ini orang Manado, say, orang Manado ya, Iya, bercandaannya kan pemalas semua, doyan pesta. Itu benar sekali sayang. Nikah nggak punya apa-apa dengan prinsip kawin aja nanti Tuhan cukupkan. Nih, anaknya banyak, nggak kerja-kerja. Karena nggak mau dan nggak mampu. Sampai bercandaan iya, gue gini, kalian punya anak melulu di rumah, nggak punya TV ya? Nggak ada hiburan lain. iya. Suami udah tahu maksud gue, di bawah garis kemiskinan, say. Ya, punya anak melulu, nggak punya Benar. TV. Cari hiburan lain dong, beranak melulu, yang ada aja nggak bisa dirawat, Beb. Nah, itu dia yang gue bilang tadi kan, artinya assessment itu penting. Nah, ngomongin soal assessment lagi tadi tuh ya, balik lagi tuh ke topik awal gitu, bahwa emang harus bijak, tau nggak lo, ketika lagi assessing itu. Bener-bener dilihat pelan-pelan satu-satu, iya apa enggak, lo nyaman apa enggak, orang ini kira-kira akan bisa eh, bersama-sama tumbuh sama lo apa enggak, ya kan? Ya. Ya, termasuk juga calon pemimpin, bahkan di kantor lo. Ketika lo interview, lo assess juga calon atasan lo, Mm-mm. Sama ya seperti kan? itu. Iya. Assessment itu juga kita lakukan pada diri kita loh. Kan teman-teman nanya ya, Exactly, usia berapa sih kita tuh harus menikah, untuk betul. laki, untuk perempuan gitu ya. Mereka kan Uh-uh. tadi pada nanya tuh usia berapa sih sebenarnya gitu. Kan makanya
assessment diri sendiri itu proses mengenali diri. Makanya lu tuh harus di dalam doa, di dalam meditasi, lu ngobrol, lu bengong, lu ngobrol sama diri lu nilai diri lu, lihat pencapaian hidup lu, jujur sama diri lu sendiri, lu tuh secara mental udah siap apa belum untuk naik level ke dalam kehidupan. Lu bahagia apa enggak sendirian? Nggak bahagia, pengen punya pacar. Oke, apa yang sudah lu lakukan untuk bisa punya pasangan? You know, stuff like that. Itu kan juga Iya. assessment diri ya. Right, setuju gue, benar. Makanya, jadi artinya tuh, ya yang pingin gue sampaikan adalah sebenarnya segala sesuatu tuh alon-alon, jangan kecepetan, bijak dalam menilai, bijak dalam mengambil keputusan, assess dengan baik, Mm-mm. jangan cuma dengar satu sumber. Ini gue lagi ngomong sama diri gue sendiri loh. Lo ngerti gak sih? Ini kan gue kan selalu bilangnya ini kayak semacam kita berobat jalan gitu sebenarnya kan. Iya. Jadi jangan dari satu sumber, cek dari berbagai macam sumber. Kalau ada berita negatif jangan langsung ditepis karena lo udah kena dengan penampilan yang berkilau di depan. Coba cari lagi sampai ke dalamnya, sampai akhirnya diputuskan iya nih kayaknya bisa nih ya gitu. Atau oh ternyata enggak nih gitu kan? Mm-mm. Gitu. Kecuali lo orang yang memang bisa ikhlas, lo bisa bisa yang kayak ya udah kita jalanin, kalau sampai nanti di depan ada batu, ada aral melintang, gue akan terima dengan lapang dada. Tapi kan sedikit ya beb orang kayak begitu ya. Mm-mm. Gitu. Kalau gue mah Heeh. Lucu ya, dari tadi kan ada yang nanya gini. Jadi apa sih ya sebenarnya yang diomongin pagi ini? Kenapa mendadak jadi dari assessment sih sebenarnya ya. Kita tuh ngomongin assessment, berkenalan sama orang, mengambil keputusan di dalam hidup, jangan terburu-buru gitu ya. Sama yang paling penting adalah again and again mengenali diri sendiri. Gini lah, lu berkenalan sama diri lu sendiri aja, lu hidup 24 jam seumur hidup lu masih ada pengalaman baru setiap hari, apalagi sama orang lain. Mau be it, apalagi itu untuk calon pasangan hidup gitu. Itu tuh proses pengenalan yang nggak gampang, nggak benar, gampang. Ya, benar, nggak benar. akan, gua nggak akan bahas, cuman gue tuh kadang kagum sama kemampuan orang kita ya, yang halus, kayaknya tuh memuji, melemparkan pujian gitu, tapi sebenarnya mancing. Gue tuh suka-suka loh. Itu tuh tanda orang-orang pintar sebenarnya. Contoh gitu. Saat kapan suami merasa istrinya so sweet deh? Apa ekspektasi so sweet Bang Dev ketika punya istri? Tuh, ini kan sebenarnya manis ya. Kayaknya tuh pengen ngebahas gitu, tapi nyolek gitu. Ngerti gak sih? Pasif agresif ya kak. Ah itu ya, pasif agresif ya. Dilempar aja gitu ya. Nanti biar dia ditanggap orang lain gitu. Abis itu, ih bukan gue, emang gue, emang gue. Gitu. Itu tuh orang pinter loh. Itu orang pinter loh. itu itu ciri-ciri orang yang jago gaslighting juga biasanya kayak begitu tuh. Gaslighting itu apa sih, Bok? Coba deh lo ajarin gue. Ya itu kan yang gaslighting tuh kayak gitu. Misalnya kayak ngomong apa namanya, misalnya gini ya, dia muji gitu. Mas Dave, Mas Dave tuh kulitnya bagus banget, ya ampun, alisnya bagus ya, rambutnya panjang kayak perempuan ya. Oh, oh Pak Lo ngerti memuji, nggak? memuji, tapi sebenarnya silet gitu. Nginjek, nginjek, nyakitin, ngancurin. Gaslighting. Oh, gaslighting. Oh, itu namanya gaslighting. Iya. Oh, gitu. Gitu. Oh, Mas Dev rambutnya bagus ya, sangat kayaknya ya. Emang panjang gitu ya. Emang pengennya tampil jadi perempuan gitu. Gitu ya, contoh. Iya, iya, Oh, iya. Terus nanti kalau misalnya bilang gini, kok gitu? Terus lo gini, oh saya kan cuma nanya, aduh tersinggung ya, tersinggung ya. Jangan oh, tersinggung, saya kan cuma nanya, gitu. itu istilah halus tapi julid, muji, ngeledek. Oh, itu memuji sambil menyindir. Oh, gaslighting.
Oh, Iya, 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 iya. Jadi dia nggak sebenarnya gitu untuk keuntungan dia atau misalnya kayak bilang gitu misalnya apa ya? Misalnya kayak kas. eh, dia yang paling berkuasa gitu ya, tapi nanti cara ngomongnya tuh dengan halus gitu. Sampai orang merasa kayak terintimidasi sama dia. Nah, itu gaslighting. Oh, muji-muji palsu gitu. Oh, oh, gaslighting. Lucu ya istilah-istilah begitu tuh ya zaman sekarang ya. Beraneka rupa gitu ya. Lu minum itu mesti berapa kali sih? Sekali, ini gue isep lagi aja. Muji tapi aslinya nyindir gitu. Karena kalau Iya. kalau kalau langsung nyindir tuh nggak ada seninya gitu ya. Heeh. Heeh. Enak gitu ya. Heeh. Coba dong, Heeh. coba dong, coba nih sekarang ini yang pada nonton nih ya 700 orang sekian. Coba dong, yuk mari kita berlatih gaslighting. Gue deh Lah, korbannya. Coba dong, tinggalkan kolom komentar biar kita tahu gitu. Not to do that. In order for us to know not to do that, kan kita harus tahu dong. Membantu gue untuk menyadari, oh ini gaslighting. Coba, gue nih korbannya. Tolong gaslighting gue. Lu tinggalkan di kolom komentar, gaslighting gue. Tuh udah mulai. Aduh, gue jangan Iwet. Om Iwet rambutnya bagus banget sampai nggak kelihatan. Oh itu gaslighting. Oh, itu mah lucu ya? Itu lucu nggak sih? Itu enggak, kalau gaslighting tuh, kalau gue ya, misalnya gue korbannya nih, gaslighting tuh gini, cocok deh tuh rambutnya, cocok deh sekarang kayak gitu, plontos gitu, bersih, jadi kayaknya fresh gitu ya mukanya ya, lebih muda kelihatannya. Tapi itu kalau misalnya ditumbuhin masih bisa kan ya? Masih bisa kan tumbuh ya? Coba 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 lihat dulu. Oh, itu masih bisa tuh. Ini sebelah sini, nanti ke sini. Kayaknya lebih bagus sih sebenarnya kalau ada rambutnya. Oh, tadi katanya fresh gitu ya. Kok sekarang Ya. nyuruh numbuh rambut? Oh, gaslighting bisa juga kita konfrontasi, dia merasa dia yang korban, kita yang jahat. Oh, gaslighting juga Iya. bisa begitu, Nah, men. ujungnya tapi ke situ deh. Ntar dia tiba-tiba yang playing victim atau itu tadi kan cuma bercanda. Aduh, maaf ya kalau marah ya gitu. Coba ya, gue mau bacain kan tadi gue mau bilangnya, ayo dong teman-teman, contoh gue gaslighting me gitu. Bentar ya, gue pengen tahu. Salam dari Manado, Cat Snack, Muji tapi Majelep dengerin kita berdua dari udah 15 tahun. Oh wow. Padahal kita tuh baru mulai siaran tuh minggu lalu loh. Kita tuh semuda itu. Nggak bisa katanya gue. Pada Nih nggak nih nih bisa nih. kan lo? Olin. Pelecehan emosional terselubung. Pelaku sengaja menyesatkan korban sehingga mempertanyakan realitas mereka. Nggak tega. Gimana gimana Wat? Sorry. Nih, Olin bilang pelecehan emosional terselubung. Pelaku sengaja menyesatkan korban sehingga mempertanyakan realitas mereka. Iya, sampai kayak begitu tuh. Nih, lu udah jadi artis lama, tapi lu gini-gini aja deh kak, gue lihat. Oh, itu gaslighting. Iya juga Iya, ya. iya, iya, Banyak bisa kayak begitu. extreme case. Gue nggak denger tadi Iwet ngomong apa, sorry Iwet, maaf. Lah, gimana sih? Ngulang lagi gue emosi. Hmm. Oh, ini Nih, ya. Lu bacain komentarnya Olin. iya, Pelecehan emosional terselubung ya, sengaja betul. menyesatkan korban sehingga mempertanyakan realitas mereka. Emang benar begitu? Iya, kayak gini. Lu udah lama jadi artis, tapi kok gitu-gitu aja. Terus gue jadi, iya ya, kok gue gitu-gitu aja ya? Emangnya gue artis gitu? Gue mulai Iya, mempertanyakan diri. iya. Lu Oh, sampai kepikiran sampai gini. Aduh, bener lagi. Kok gue gini-gini aja ya hidup gue ya? Terus oh, lu rungsing sendiri gitu. Terus nanti kalau misalnya disalahin, dia cuman gini loh. Masa gitu aja marah sih? Kan cuman oh, komentar gitu. iya. Ya, Kadif ganteng, sukses kerjaan, kok nggak cari istri aja? Pasti banyak kan yang mau jadi istrinya. Itu gaslighting. Itu sih gaslighting tuh lu mempertanyakan kredibilitas lu sampai mempertanyakan kemampuan lo dari komentar orang itu gitu. Iya, iya, iya. Aduh, please katanya nggak usah latihan gaslighting. We pull up so many bad energy. Iya juga. Udah deh
semacam sindiran ya. Gila sih Dev nih, ngapain sih? Karena gue pengen tahu kayak apa sih gaslighting nih gitu. Soalnya kayak kemarin gitu ya gue ngobrol, denger klien gue gitu presentasi, terus dia lagi apa ngomong gitu sama timnya gini, why are you gaslighting me? Stop doing that. That is not my intention. Gue gini, anjir apa sih maksud si bule nih gaslightingnya? Gue gini, Terus lo bingung sendiri. Dia nanya gitu, don't you agree with me, Dave? I hate it if she gaslight me like that. Gue gini, aduh gue mesti apa ya? Gue gaslight aja kagak ngerti gitu. Gue ya, berpikir keras. Lo tapi sekarang udah paham kan? Ya intinya mah gaslighting itu memicu orang lain jadi overthinking, menghina, nyindir dengan halus gitu ya, kasar gitu ya. Berkomentar. Kenapa disebutnya gaslighting? Gaslighting itu bukannya lampu sorot ya? Ya itu dia, kan lo dipuji dulu, tapi habis lo digas sama dia sebenarnya. Oh, lo dikasih spotlight, disorot, abis itu lo digas gitu. Iya, Oh, iya. Gitu ceritanya. oh, iya. Ya well, at least now I know ya. I belajar. Iya. I belajar. Manipulasi, Dave, bukan menyindir. Manipulasi. Dia memanipulasi lo. Ya. Itu. Gue tuh dari minggu kemarin sebetulnya mau bahas ini sama lo. Apa tuh? Bicara mengenai manipulasi ya. Tapi kayaknya kan udah mau habis. Besok ingetin ya. Lu baca berita nggak, Wet? Di Surabaya, di Makassar, banyak sosialita melaporkan diri ke polisi. Pokoknya melapor gitu ya. Mereka itu ditipu arisan bodong. Lagi banyak kasus arisan bodong. Arisan tuh kan, arisan bodong. Nah, gue tuh pengen bahas itu. Terus? Itu tuh kan juga salah. Ya kan lagi banyak kan? Ya lagi banyak ya sayang ya. Ya beritanya banyak kan? Dan headline-nya tuh gitu ya. Investasi bodong, partisipasinya ani-ani. Pantesan ini nggak diajak. Arisan bodong lagi banyak banget ya. Nah itu kan manipulasi tuh kalau kita mau ngomongin sebenarnya. Arisan bodong ya. Gue pengen bahas itu sebenarnya. Arisan bodong tuh. Maksudnya pengen membahas itu supaya kita sama-sama belajar, and as a reminder for us jangan jatuh pada jebakan manipulasi seperti itu. Dia kayak apa? Coba secara ini dulu, sebelum kita bahas detail besok. Jadi dia kayak gimana tuh? Nah, si arisan bodong itu jadi dia pinter tuh menurture arisannya. Jadi kayaknya dia kumpulin ibu-ibu sosialita gitu ya. Terus arisan kan misalnya 12 orang sederhananya gitu ya. Satu orang 100.000. Kan berarti satu bulan ada yang narik 1.200.000 gitu kan. Betul. Nah, disebut arisan bodong itu karena misalnya setelah berjalan 6 bulan, bulan ke-7 kan ada bandar nih, gue bandar. Iya. Pada bulan ke-7 siapa yang narik gitu, ntar ya Bo, bulan depan ya Bo gitu. Terus duitnya nggak ditransfer, duitnya gue pakai intinya. Terus bergulung, terus duitnya numpuk di gue sebagai bandar. Bandarnya tidak bertanggung jawab, itu tuh arisan bodong. Terus kan si pesertanya kan udah nyetor duit selalu, lah duit gue mana gitu. Penipuan, dibawa kabur duitnya. Iya. Bentar, gue kebelet pipis. Iya kan teman-teman ya lagi banyak ya. Itu juga di news FYP gue tuh muncul banget di Surabaya, di Makassar gitu. Ini tuh sebetulnya bukan jenis kejahatan kriminalitas baru ya, manipulasi dan penipuan seperti ini tuh ya. Aduh, aku mau udah beberapa kali gitu ya, di Jakarta juga ada gitu kan. Ya iya banyak banget. Intinya tuh adalah, dan kenapa yang gue bikin sedih tuh adalah korbannya tuh perempuan gitu loh. Gue tuh kan paling jatuh hati ya kalau korbannya tuh udah perempuan gitu. Karena maksudnya gue, oh my gitu, lu kok tega-teganya sih memanfaatkan perempuan gitu.
Nggak tahu kenapa ya, seksis banget gue ya. Kok bisa sih lu manipulasi perempuan, ibu-ibu rumah tangga gitu? Kok how could you gitu? Kok bisa sih? Jadi maksud aku cuman pengen I just want to empower all the ladies here gitu untuk jauh lebih bijaksana memilih jenis investasi, jenis arisan sebelum lu memutuskan mau ikutan gitu loh. Kasian sih itu kalau sampai kayak begitu, gila banget. Oh my Oh. god, ini kemarin namanya muncul loh di sini pelakunya. Dan kau katanya apa pelakunya juga ada perempuan, iya, yang teman-teman artis, iya itu, nah itu kan bukan perempuan gitu ya. Tapi kan maksudnya terlepas itu kan cuma satu di antara beberapa peristiwa yang terjadi gitu ya. Terus Iya, kan iya, juga kan iya. arisan barang branded tuh tadi ada yang bilang arisan berlian, ternyata berliannya bodong gitu. Jadi berliannya palsu. Itu Arisan kalau tas branded, ternyata tasnya palsu gitu. Oh my bentar, gue mau nanya. Jadi kalau arisan tas branded atau barang branded, kita bayar, 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 karena nanti di ujungnya kita akan dapetin tas itu gitu. Iya, Oh, jadi kayak ibaratnya kayak nyicil gitu ya. iya, kayak misalnya arisan berlian gitu ya, berliannya itu seharga Oh. seharga 12 juta. Ya tiap bulan lu 100 ribu Bayar. bayar selama 12 bulan. Ketika lu narik, lu dapat si berlian itu yang seharga 1.200.000. Kalau 100 ribu ya, 12 juta tuh gitu. Hermes Oh, kah, apakah gitu. ada arisan begitu sekarang. Tuh, arisan LM berlian banyak tuh. Tuh, Wulan tuh termasuk salah satu korbannya. Arisan Oh, emas juga ada. Hermes oh, tuh di Jakarta. oh gitu. Iya. Aduh, Oh, makanya ya, apa ya maksudnya aku tuh gimana ya? Hati-hati lah gitu ya. iya, 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 Iya nggak sih, Web? iya, 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 iya. Oh, ternyata gue Masnya nggak tahu ada. campuran tuh. Banyak Oh, arisan-arisan kayak gitu tuh. panci Intinya juga bukan. diarisanin sekarang. Nih, sorry. Ini nyambung nih sama topik obrolan Iwet di awal tadi mengenai Hmm, assessment. iya, Ketika lu baru kenal orang, kita kan harus iya, mengassess. Kan gitu mhm, kan sebenarnya. Kenapa iya, sih lu percaya ikut arisan? Karena lu lihat, lu percaya sama bandarnya. Lu iya, percaya sama circle-nya. Iya apa enggak? iya. Nah, obrolan kita tadi di awal adalah jangan buru-buru percaya. Nah, Lu nggak kan, pernah tahu. Karena tidak ada orang yang niat jahat langsung. Intinya serigala berbulu domba itu jauh lebih menantang daripada serigala nggak punya bulu. Gimana sih, Pak? daripada serigala berbulu asli. Iya. Ya, dan sekarang ini serigala-serigala yang bentuknya domba udah banyak banget. Nah, gitu. Ini kembali ke assessment dong. Iya. Apalagi, ini juga nih ya, ini poin gue adalah, apalagi ya dengan iming-iming pergaulan sosialita. Ngerti Benar. nggak tuh? Iya, iya. Dan ini Masuk ke sebenarnya dalam circle iya, kaum sosialita gitu. Pengen iya, banget sih Beb jadi iya, sosialita gitu. Lu masuk itu. arisan gue, isinya tuh sosialita-sosialita perempuan-perempuan berhasil, jet setter, creme de la creme, you name it, apapun apapun sebutannya Iya, gitu ya. iya. Karena iming-iming itu lu jadi gelap mata gitu. Lu tuh tidak bisa mengakses dengan baik. Gue tuh sebenarnya belum terlalu kenal loh sama perempuan-perempuan ini. Gue tuh belum terlalu kenal loh sebenarnya sama si bandar atau ketua ini. Ntar dulu Iya. deh. Berhati-hatilah selalu. Itu banyak banyak diakibatkan dari juga sosial media. Kenapa mereka mau ada di circle itu? Supaya postingan sosial medianya kemudian jadi cemerlang. Nah, makanya hati-hati. Jangan sampai kita kejebak sama kayak begituan. Ada nih ya, yang message, ini lucu nih, taruh di kolom komen, dia bilang gini, Kiki sayangku 96. Kalian sering teleponan nggak sih selain di live gini? Nggak sayang. Kita nggak pernah teleponan. Makanya ketika kita live jadi banyak yang diobrolin. Kenapa Nek? Kenapa kok dia nanya gitu?
Iya, mungkin dia mikir, nih orang obrolannya kok nggak habis-habis ya. Kalau temenan kan pasti asumsinya teleponan ya. Kalau teleponan kan pasti habis dong topiknya. Kok nih nggak habis-habis gitu kali dia. Iya juga ya. Karena emang kita nggak pernah teleponan. Kita nggak pernah. Kan ketemu, nah nanti aja ngobrol pas siaran enak ya. Iya, Idenya banyak ya. bener. Tuh, ada lagi bilang Lia, balik ke assessment ya. Serigala di balut agama lebih banyak lagi, Kak. Bener. Iya, nah ya itu serigala juga. Intinya katanya pengen pengakuan. Iya, kita kan sebetulnya pengen begitu ya, pengen eksis, pengen Betul. dianggap, pembodohan diri sendiri. Iya, 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 iya. iya. Iya, iya, iya. Itulah makanya balik lagi, hati-hati dalam assessing, dalam mengomentari, dalam menentukan keputusan. Mm-mm. Pansos, pansos itu juga gue pengen besok mau bahas pansos ah. Apa sih pansos? Panjat sosial. Pansos Kemana lu digital, manjat? Kak, bahas pansos digital. Pansos digital ya. Heeh. Apa tuh Iya. artinya pansos digital? Jadi, Nah, heeh, tuh. ya besok lah kita habis. Mm-mm. Besok. Kita habis kita bahas ya. Ya, Heeh. pansos digital seru nih, pansos digital. Besok kita bahas. Mm-mm. Ya. Ya. Dikasih tahu besok cara-caranya supaya pansos digital berhasil. Tuh udah pamit ke kantor bener. Kita juga mesti pamit. Heeh. Aku mau Ya, pamit. Aduh, saya mesti ngocok arisan, Bu Ibu. Teflon Hermes biasa. Anak-anak saya tuh soalnya nggak bisa makan kalau nggak yang pancingnya tuh yang non sticky rice gitu. apaan non sticky rice sudah mulai ngarang loh. Yuk kita pamit. Makasih banyak ya guys. Udah bareng-bareng lagi di live pagi hari ini. Besok kita jumpa lagi jam 7 sampai jam 8 ya. Happy Monday. Bye bye.